Hari ini kita belajar tentang tahapan perencanaan lanskap. Yang terlihat lewat gambar ini saja dulu. Kira-kira apa yang terbayang mengenai perencanaan lanskap? Belum tanyakan definisi yang lengkap, tetapi apa yang terbayang ketika ada kalimat tahapan perencanaan lanskap atau mengenal tahapan perencanaan lanskap, kira-kira tentang apa? DP cara-cara orang mau menyusun itu lanskap Ci. Cara-cara menyusun perencanaan lanskap. Ada yang lain? Tentang apa kira-kira? Peta. Oke, salah satu produk penting dari perencanaan lanskap adalah peta. Karena lanskap kita bicara bentang alam yang relatif luas, bukan sekedar pekarangan, bukan sekedar halaman kantor atau taman kota yang kecil, tapi biasanya berbicara tentang suatu area yang cukup luas, sehingga peta di situ memegang peranan penting ya. Ada lagi? Kira-kira? Nah, yang terlihat ya tentang apa? Ada yang mau menambahkan? Jadi yang terlihat di gambar ini sebenarnya adalah proses membuat perencanaan lanskap ini sudah di ujung-ujung tahapan penyelesaian. Jadi proses atau tahapan perencanaan lanskap sebenarnya melalui beberapa tahap. Ujung-ujungnya nanti ada produk, biasa dikenal dengan master plan atau peta perencanaan. Nah, ini sudah di bagian ujung-ujung dan ini dibuat dengan menggunakan tangan, hand drawing namanya, menggambar menggunakan tangan. Sekarang ini sudah begitu banyak aplikasi dengan menggunakan komputer, laptop, dengan aplikasi ada yang gratis, ada yang berbayar. Dan kebetulan Ci bertahun-tahun memang sudah menggunakan aplikasi menggambar melalui laptop, nggak perlu dengan tangan. Dari waktu Ci kuliah sebenarnya sudah ada, tapi makin kesini makin diperbarui, makin dibuat lebih canggih, dibuat lebih simpel, sehingga dengan mudah kita membuat peta bisa disinkronkan dengan GIS. Misalnya peta hasil olahan GIS, kita sinkronkan dengan imajinasi kita membuat perencanaan kita di peta itu. Jadi begitu kaya sekarang dan tidak sulit untuk dipelajari. Apalagi kalian kaum milenial yang sudah terbiasa dengan menggunakan komputer serta aplikasi-aplikasi. Walaupun ada beberapa hal yang membuat hand drawing ini tidak hilang. Ada beberapa hal karena pertama misalnya hand drawing itu lebih original, ada kesan alami, dan itu hanya one piece gitu. Jadi hanya satu dibuat, kalau copy kan ketahuan di copy. Nah, kalau yang menggunakan aplikasi kita bisa copy paste, bisa digabung beberapa desain atau beberapa perencanaan. Kemudian kedua adalah kalau ingin membuat suatu perencanaan lanskap dan idenya masih di dalam kepala, alangkah baiknya kita membuat sketsa-sketsa dulu, nggak langsung misalnya langsung ambil laptop, langsung gambar di laptop. Jadi ada keuntungan dengan kita membuat sketsa, walaupun hanya secara kasar, draft, tetapi kita sudah bisa menuangkan ide-ide kita, imajinasi ke depan itu mau diapain, itu sudah tercatat dulu melalui menggambar dengan tangan atau hand drawing. Nah, tahapan perencanaan ada beberapa macam yang dikeluarkan oleh beberapa ahli arsitektur lanskap. Jadi
Ini salah satunya ini adalah yang terdiri dari tahap inventarisasi. Inventarisasi itu adalah pengumpulan data. Kedua analisis, kemudian sintesis atau pembuatan konsep, nanti Enci akan jelaskan lebih detail lagi. Kemudian perencanaan, kemudian desain dan implementasi. Nah, oleh orang yang lain nih, ahli yang lain, dia menuliskan bahwa kalau tahapan perencanaan itu mulai dari problem definition. Mungkin kalian ingat pernah Enci masukkan ke dalam kuliah bahwa dalam suatu pengembangan wilayah bertitik tolak atau berangkat dari dua hal. Pertama misalnya potensinya, kedua adalah kita cari dulu masalahnya, ingin diselesaikan bagaimana, bertitik tolak dari situ kemudian dibuat tahapan perencanaan ini yang pemikiran seperti itu. Problem definition dulu, baru inventarisasinya, pengambilan datanya. Kemudian membuat program-program, kemudian desain skematik, kemudian mulai dirinci pengembangan atau pembangunannya seperti apa nantinya. Kemudian ada contract documents, ini kalau desainernya atau plannernya berhubungan dengan orang yang menyewanya. Jadi misalnya ada orang yang ingin dibuatkan master plan atau perencanaan. Misalnya Enci tolong buatkan master plan untuk ekowisata di Tampusu. Jadi Enci buat ada terkait dengan kontrak dokumen karena mereka akan membayar. Jadi ada semacam aturan-aturan main. Saya menyelesaikan apa dan pihak yang memberi pekerjaan akan memberikan apa. Jadi ada kontrak di situ. Kemudian bidding and contracting itu yang masih berkaitan bila jasa kita dipakai oleh orang yang akan membayar. Tentunya ada semacam aturan-aturan sehingga tidak akan bermasalah nantinya. Tahu-tahu udah selesai tapi dia nggak mau bayar, atau orangnya mau bayar tetapi hasil kerjanya tidak sesuai yang diminta, itu akan bermasalah. Kemudian construction atau pembangunan atau pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan. Kemudian occupation and maintenance, jadi dia di sini sudah memikirkan mengenai pemeliharaan atau perawatan lanskap itu. Nah, ini lain lagi dari Simons. Jadi dia mulai dari commission ini antara si planner atau perencana dengan pihak pemberi pekerjaan. Misalnya yang pemohon minta misalnya merencanakan suatu yang show window untuk tanaman hias. Kalau dalam benak Anda kan show window itu untuk kayak galeri atau buat mamerin mobil-mobil untuk dijual. Nah, kalau ini dia show window untuk tanaman hias. Nah, pemberi pekerjaan itu dengan sendiri akan menentukan apa yang harus diselesaikan, masalah apa yang harus diselesaikan, apa yang harus dicapai ketika pekerjaan perencanaan ini selesai sehingga bisa dibayarkan. Nah, kemudian research ini sebenarnya sama dengan inventarisasi, yaitu kita melakukan penelitian, pengambilan data, mengenal dengan baik lanskap yang ini ingin kita rencanakan. Kalau yang namanya perencanaan lanskap itu benar-benar harus dimulai dari kita mengenal dulu tempatnya. Gimana kita mau merencanakan sesuatu yang baik, yang tepat untuk lanskap itu kalau kita sendiri nggak pernah misalnya datengin aja nggak, atau kalau berhalangan pun melalui video aja nggak. Tentu akan berbeda seolah-olah kita membuat patron atau mau menjahit baju tapi kita nggak ngukur si orangnya. Bisa jadi agak mendekati ukurannya, bisa jadi sama sekali enggak. Atau kalau dalam lanskap berarti bisa jadi perencanaan yang kita lakukan itu akan benar-benar bertolak belakang dengan sebenarnya sumber daya yang ada. Jadi harus ada research, harus ada inventarisasi. Ini dengan survei, pengumpulan data,
baik kita lakukan sendiri pengambilan datanya maupun kita menggunakan data-data sekunder. Analisis ini nanti dijelaskan lagi yang Ci katakan, jadi mengenal opportunities, peluang-peluang apa yang bisa kita raih, kita bisa manfaatkan pada lanskap tersebut. Apa bisa dikembangkan mungkin untuk water park atau permainan air, atau misalnya jungle kayak semacam hutan-hutan untuk adventure anak-anak, atau misalnya kesempatan-kesempatan lain atau peluang-peluang yang kira-kira bisa dimanfaatkan. Constraint, ini kendala. Berbalik dengan yang tadi, harus menentukan kira-kira kendala apa yang akan kita temukan kalau kita membangun lanskap itu. Program development, jadi ada program-program pembangunan atau pelaksanaan yang harus kita buat. Sintesis, kemudian construction, operation, itu operation kalau sudah berlangsung, selesai. Jadi dari tadi Enci menerangkan beberapa tahapan oleh orang yang berbeda. Jadi ada kemiripan, ada hal-hal yang seperti overlap, sama cara berpikirnya, ada mungkin yang memiliki karakteristik yang berbeda. Tetapi nanti Enci akan tunjukkan bahwa bagaimana di tiap tahap tersebut, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dikerjakan untuk mencapai perencanaan yang baik.